Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Risa, NIM 2510003. Program Studi Pendidikan Seni dan Keagamaan Fakultas Dharma Carya, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Diampu oleh I Gusti Bagus Arya, PPSkom Mkom. Pada kesempatan ini, saya akan membahas studi kasus 2, yaitu tes psikologi online dan fenomena self-diagnosis di media sosial. Saya memilih topik ini karena saat ini tes kepribadian maupun tes kesehatan mental sangat mudah ditemukan di internet, terutama melalui Instagram, TikTok, dan berbagai situs web. Banyak orang menggunakan hasil tes tersebut untuk menyimpulkan kondisi psikolognya sendiri, tanpa berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga profesional. Fenomena ini semakin sering terjadi, terutama pada remaja dan pelajar. Sebagai calon pendidik, kita perlu memahami apakah tes tersebut dapat dipercaya secara ilmiah, apa resiko self-diagnosis, bagaimana etika penyebaran informasi kesehatan mental di internet, serta bagaimana peran guru dalam menyikapi fenomena tersebut. Yang pertama, pemaparan kasus. Berdasarkan materi pertemuan 10, tes psikolog online adalah tes psikolog yang dilakukan melalui platform digital untuk asesmen yang cepat dan mudah diakses. Contohnya yaitu tes kepribadian, tes IQ, serta asesmen klinis awal. Saat ini, perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah mengakses tes-tes tersebut. Bahkan di media sosial sering muncul konten seperti, "Kalau kamu sering lupa, berarti ADHD," atau "Kalau kamu lebih suka menyendiri, berarti depresi." Akibatnya, banyak pengguna langsung percaya hasil tes maupun isi konten tersebut dan melakukan self-diagnosis, yaitu mendiagnosis dirinya sendiri tanpa pemeriksaan profesional. Padahal, diagnosis psikologis tidak hanya didasarkan pada satu tes, tetapi juga melalui wawancara, observasi, riwayat individu, dan penggunaan alat ukur psikologi yang telah teruji secara ilmiah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemudahan akses teknologi harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi secara kritis. Yang ketiga, analisis teori. Pertama, apakah tes psikologi online dapat dianggap valid secara ilmiah? Pada materi perkuliahan dijelaskan bahwa tes psikologi online memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah diakses, hemat waktu dan biaya, mampu menjangkau banyak pengguna, serta proses penilaiannya dilakukan secara otomatis. Namun, materi juga menjelaskan bahwa keabsahan tes psikologi online bergantung pada sumber tesnya. Tes profesional yang dikembangkan oleh psikolog memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Sedangkan tes populer yang beredar di internet belum tentu valid dan masih perlu
verifikasi, metode, serta standar alat ukur. Dalam ilmu psikolog, dikenal istilah validitas dan reliabilitas. Validitas berarti tes benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas berarti hasil tes tetap konsisten apabila dilakukan berulang dalam kondisi yang sama. Oleh karena itu, menurut saya tes psikologi online hanya layak digunakan sebagai screening awal, bukan sebagai dasar untuk menetapkan diagnosis psikologis seseorang. 2. Risiko psikologis dari self-diagnosis digital. Pada materi juga dijelaskan bahwa pengguna tes psikologi online memiliki beberapa risiko, yaitu validitas dan reliabilitas yang sering tidak terjamin, tidak adanya pendampingan profesional, kemungkinan manipulasi jawaban, serta risiko kebocoran data pengguna. Jika dikaitkan dengan fenomena self-diagnosis di media sosial, seseorang dapat langsung percaya bahwa dirinya mengalami depresi atau ADHD hanya berdasarkan hasil tes singkat. Padahal, diagnosis psikologis harus dilakukan oleh tenaga profesional melalui proses asesmen yang lengkap. Akibatnya, seseorang dapat mengalami kecemasan berlebihan, memberi label negatif pada dirinya sendiri, bahkan menunda mencari bantuan profesional karena merasa sudah mengetahui diagnosisnya. Yang ketiga, batas etika konten kesehatan melalui mental internet. Materi perkuliahan menjelaskan 4 aspek etika penggunaan tes psikologi online, yaitu privasi dan keamanan data, persetujuan pengguna atau informed consent, lalu transparansi hasil, serta larangan penggunaan tanpa kompetensi profesional. Artinya, pembuat konten kesehatan mental tidak boleh memberikan diagnosis hanya berdasarkan gejala yang dijelaskan dalam video singkat. Konten seharusnya bertujuan memberikan edukasi dan selalu menyarankan pengguna untuk berkonsultasi dengan psikolog apabila mengalami gejala yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang keempat, implikasi bagi anak usia sekolah dan peran guru. Pada studi kasus dalam materi dijelaskan bahwa seseorang mengikuti tes depresi online memperoleh hasil depresi sedang, kemudian melakukan self-diagnosis. Solusi yang diberikan adalah merujuk pengguna kepada profesional kesehatan mental. Contoh tersebut sangat relevan dengan kondisi peserta didik saat ini. Anak usia sekolah merupakan pengguna aktif media sosial sehingga lebih mudah mempercayai hasil tes online tanpa memahami keterbatasannya. Sebagai calon guru, kita memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan literasi digital dan literasi kesehatan mental siswa. Guru perlu menjelaskan bahwa tes psikologi online hanya sebagai screening awal, serta mengarahkan siswa kepada guru BK, psikolog, atau tenaga profesional. Apabila ditemukan gejala yang memerlukan penanganan lebih lanjut,
Lalu ada refleksi dan solusi. Menurut saya, perkembangan teknologi memberikan manfaat yang besar karena memudahkan masyarakat mengenali pentingnya kesehatan mental. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis. Tes psikologi online dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi maupun screening awal, tetapi tidak dapat menggantikan asesmen profesional. Sebagai calon guru, saya harus mampu memberikan edukasi yang benar kepada peserta didik mengenai kesehatan mental, mengajarkan mereka untuk memeriksa kebenaran informasi yang diperoleh dari internet, serta mendorong mereka mencari bantuan profesional apabila diperlukan. Dengan demikian, teknologi dapat dimanfaatkan secara positif tanpa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan mental masyarakat. Lalu penutup, sebagai kesimpulan, sesuai dengan materi perkuliahan, tes psikologi online memiliki manfaat apabila digunakan secara tepat. Namun, tidak semua tes memiliki keabsahan yang baik, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan diagnosis psikologis. Resiko self-diagnosis dapat diminimalkan melalui literasi digital, penggunaan tes yang valid, serta pendampingan oleh tenaga profesional. Sebagai calon guru, kita memiliki peran penting dalam membimbing peserta didik agar mampu menggunakan teknologi secara bijaksana dan memahami informasi kesehatan mental secara kritis. Demikian penyampaian studi kasus 2 tentang tes psikologi online dan fenomena self-diagnosis di media sosial. Sampai di sini saja. Apabila ada salah kata yang tidak disengaja atau disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Referensinya akan saya tampilkan di akhir video. Jadi di sini saya akan tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om Sahei. Terima kasih.